Ada doktrin yang menurut saya sangat lucu, yaitu doktrin 3 in 1. Saya mau katakan bahwa doktrin 3 in 1 ini doktrin yang apa namanya, doktrin durhaka. Saya ada postingan di dalam video saya di channel YouTube tentang doktrin manusia durhaka. Karena doktrin 3 in 1 ini dia mengajarkan mengaburkan eksistensi keberadaan Allah Bapa. Oke, doktrin yang lucu itu begini. Di dalam doktrin 3 in 1 ini dikembangkan teori. Saya boleh katakan ya teori dongeng. Yesus atau mereka katakan Yesus adalah firman. Dan firman itu keluar dari Allah Bapa menjelma jadi manusia. Jadi manusia Yesus. Yang saya sangat lucu, jika firman dari Allah Bapa ini keluar dari Allah Bapa dan menjelma menjadi Yesus Kristus yang diutus datang ke dunia, berarti ketika firman itu keluar dari diri Allah, berarti Allah menjadi bisu. Orang Manado bilang wowo. Artinya tidak ada firman lagi di dalam diri Allah. Ketika firman itu keluar dari diri Allah, menjelma menjadi Yesus Kristus dan datang ke dunia. Ini teori, saya bilang dongeng, sangat lucu menurut saya. Ini teori 3 in 1 ini. Oke, saya mau katakan Yesua adalah firman dalam arti bahwa Yesua adalah juru bicara Allah Bapa. Itu terdapat di dalam Yesaya 55 ayat 11. Di dalam Yesaya 55 ayat 11 tertulis begini, demikianlah firmanku. Ini firman Allah Bapa ya, yang keluar dari mulutku ya, mulut Allah Bapa. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Ia ini Yesua nanti yang akan mengatakan firman Allah Bapanya, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki. Yesus akan melaksanakan apa yang Bapa kehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi Yesus akan berhasil apa yang disuruhkan Bapa kepada Yesus. Oke, mari kita lihat ya. Mari kita lihat di dalam Yohanes 12 ayat 49 sampai ke 50. Yesus sendiri mengakui bahwa Bapa memerintahkan menyuruh perkataan-perkataan Bapa untuk Yesus sampaikan. Mari kita baca ayatnya. Sebab aku berkata-kata, ini Yesus berkata-kata, bukan dari diriku sendiri, bukan dari dirinya Yesus. Tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Bapa kepadaku. Jadi saudaraku, saya tertawa dan merasa lucu terus bahwa teori 3 in 1 ini dikembangkan dengan dongeng bahwa firman ini keluar dari diri Allah Bapa kemudian menjelma jadi manusia. Artinya apa? Firman-Nya sudah keluar menjadi Yesua di bumi. Yesus bilang wowo. Yang mengherankan begini, ketika Yesua dibaptis, ternyata firman itu tidak keluar dari diri Allah Bapa, karena Bapa berkata begini, ada suara dari langit, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Jadi firman ini bukan jelmaan menjelma menjadi manusia, keluar dari diri Allah Bapa dan menjelma jadi manusia Yesus datang ke dunia ini. Berarti kalau firman keluar dari diri Allah Bapa, Bapa bisu.
Orang Manado bilang bowo. Soalnya ada firman dalam dirinya dan menjelma. Jadi saya mau katakan begini. Jadi ajaran 3 in 1 ini ajaran dongeng. Ajaran yang mengajarkan firman itu yang keluar dari diri Allah Bapa menjelma jadi Yesus. Jadi Allah Bapa boleh dikatakan Allah Bapa menjelma jadi manusia. Ini ajaran dongeng, saudara. Saya peringati ajaran 3 in 1 ini ajaran durhaka, manusia durhaka yang mengaburkan eksistensi keberadaan Allah Bapanya Yesua. Mengapa? Yesua saat dari sorga, saudara baca di dalam Yohanes 5 ayat 19, 20 dan 26. Yesua katakan begini, aku tidak dapat mengerjakan sesuatu dari diriku sendiri jika aku tidak melihat Bapa mengerjakannya. Jadi yang dikerjakan Bapa, Yesus sudah melihat itu dari sorga. Dan ayat ini kalau Anda mau kaji dan uji, ini bukan Yesus melihat Bapa mengerjakan itu di bumi, bukan, di sorga. Jadi ayat Yohanes 5 ayat 19, 20 sampai 26 itu di sorga. Jadi Bapa, Yesus melihat Bapa mengerjakan. Di ayat selanjutnya kalau saudara baca, katanya Yesus melihat Bapa membangkitkan orang mati. Dan Yesus katakan, Yesus juga akan membangkitkan orang mati. Karena Yesus belajar itu dari Allah Bapa di sorga. Kemudian Yesus belajar tentang penghakiman yang adil. Jadi ada 2 kuasa besar yang diserahkan Allah Bapa kepada Yesus. Bukan semua kuasa, saudaraku. Hanya 2. Yaitu membangkitkan orang mati. Yesus mengatakan dalam perkataannya ada tertulis bahwa aku akan membangkitkan mereka yang dikehendaki oleh Bapa. Yesus akan bangkitkan. Dan kemudian Yesus bilang, aku perkataanku ini yang akan menghakimi. Jadi ajaran-ajaran Yesus yang sudah Yesus katakan itulah hakimnya. Jadi Yesus belajar penghakiman. Yesus dari Bapaknya. Bapa tidak menghakimi. Diserahkan kepada Yesus untuk mengatakan firman, dan firman itu yang akan menghakimi. Jadi Yesus belajar dari Allah Bapaknya. Oke. Di ayat 26, Yohanes 5 ayat 26, ayat selanjutnya Yesus katakan begini. Ini di sorga ya, saudara. Sebab Bapa memiliki hidup dalam dirinya sendiri dan diberikan kehidupan kepada Yesus untuk punya hidup dalam dirinya sendiri. Jadi Bapa di sorga, Bapa punya hidup sendiri, Yesus punya hidup sendiri. Bukan Yesus firman keluar dari diri Bapa dan seolah-olah Bapa menjelma jadi manusia. Tidak. Yesus sudah ada di sorga, adalah yang mula-mula, yang sulung, yang diciptakan oleh Allah. Kemudian dari Yesus itu diciptakanlah anak-anak manusia, malaikat yang di bumi dan di sorga. Jadi Bapa menciptakan Yesus, dan melalui Yesus itu diciptakan semuanya. Jadi melalui Yesus dibangkitkan, dan Yesus diberikan kuasa. Melalui Yesus itu semua anak-anak manusia yang berkenan kepadanya akan dibangkitkan. Jadi saudara, saya tertawa pagi ini, dan hati yang gembira adalah obat. Semoga video-video saya menginspirasikan. Pesan saya, jangan terlalu percaya ajaran gembala-gembala bayaran. Kaji dan uji ajaran mereka. Ini semua bersumber dari ajaran-ajaran mereka. Bapa tidak menjelma. Firman tidak keluar dari diri Allah Bapa, menjelma jadi manusia. Karena kita akan menuduh berarti Allah Bapa itu bisu. Orang mana dia bilang bobo. Semoga video saya ini menginspirasikan Anda untuk jangan setia di dalam kekeliruan. Salam.